Sampah plastik masih menjadi polemik di setiap sudut intelektual manusia. Regulasi tidak berbanding lurus dengan kontribusi yang terjadi saat ini. Data dari World Economic Forum 2017 menyebutkan 620.000 ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah plastik dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat wilayah padat penduduk kota. 12% dibuang ke aliran air, sedangkan 10% dibuang di tanah yang mengakibatkan bermuara sampai ke laut. Persoalan pengelolaan sampah plastik masih menjadi permasalahan pelik bagi masyarakat di setiap sudut kota. Sampah plastik dibuang semau mereka seperti yang terlihat saat ini, di mana masyarakat tidak memikirkan dampak buruk bagi kesehatan mereka maupun bagi kelestarian lingkungan. Inilah perjalanan antara sampah plastik dan manusia saat ini. Persoalan pengelolaan sampah plastik masih menjadi masalah pelik bagi masyarakat di setiap sudut kota. Jika melihat dari laju pertumbuhan penduduk bumi, terutama pertumbuhan urbanisasi mencapai hingga 70%. Maka menurut prediksi Bank Dunia yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, pada tahun 2050 timbalan sampah plastik akan mencapai miliaran ton. Terkait permasalahan sampah plastik, pemerintah mengeluarkan banyak aturan seperti pengelolaan sampah yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah plastik ini dibagi menjadi 3, yakni reduce, reuse, dan recycle pada bank sampah. Tidak hanya itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas. Kebijakan Nasional Strategi Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, di mana kebijakan pemerintah ini menargetkan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% di tahun 2025. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah memiliki maksud dan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga ke hilir. Dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Pantauan tim DPN saat berkunjung ke Bank Sampah Jayapura yang berlokasi di belakang kantor wali kota, kami pun mendapati hal yang begitu unik, di mana sampah plastik berhamburan tak jauh tepat di depan kantor Bank Sampah Jayapura. Ditambah lagi, sulitnya kami untuk bertemu dengan Kepala Bank Sampah Jayapura. Kami pun memutuskan untuk mencari bank sampah lain yang berpusat di Komba, tepatnya di belakang Bandara Sentani. Bank Sampah Kenambai Umbai merupakan salah satu bank induk di Kabupaten Jayapura setelah Bank Sampah Jayapura. Yang membedakan antara Bank Sampah Jayapura dengan Bank Sampah Kenambai Umbai, di mana Bank Sampah Kenambai Umbai lebih mudah kami temui dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sampah plastik. Tidak hanya itu, Bank Sampah Kenambai Umbai telah naik satu tingkat menjadi pengepul yang mengirim sampah sampai keluar kota Jayapura. Kalau di Bank Sampah Komba Kenambai Umbai itu dasarnya bank sampah. Cuman kan
alurnya bank sampah itu kan di atas bank sampah harus ada pengepul. Dalam arti untuk bisa lanjutkan perputaran ekonominya. Ini kan barang-barang di bank sampah kan barang-barang bernilai ekonomis. Jadi kalau misalnya tidak ada pengepul yang berani beli, ya berarti bank sampah ngumpulnya lemparnya kemana? Ternyata jadi sekarang di bank sampah Kenambai Umbai ini kita jalan dua sistem. Dalam arti sistem bank sampahnya tetap jalan, sistem pengepulnya juga jalan. Dalam arti kita pengepul yang berhubungan langsung dengan pabrik-pabrik di Surabaya. Kalau botol ini kan konsepnya sampah ini kan semakin terpilah sampah semakin tinggi nilainya, ya, semakin terpilah sampah semakin tinggi nilainya. Jadi karena untuk pilah ini kan punya operasional, kita bayar rupiah per kilo untuk masing-masing pekerja kita, ya toh. Jadi kalau misalnya botol air mineral kalau misalnya masih utuh dengan segelnya, dengan labelnya sama tutupnya, itu kita beli di harga 1.000 sampai 1.500 rupiah per kilo. Tapi kalau sudah terpilah, itu untuk botol kosongnya saja, botol bersih tanpa segel itu 1.500 sampai 2.500 per kilo. Terus tutup botolnya di harga 2.000 sampai 2.500 per kilo. Itu fluktuatif tergantung harga yang ditentukan sama pabrik di Surabaya. Pribadi kalau di manajemen bank sampah saya, ya saya berharap saya bisa menutupi operasional saya dari pembayaran pabrik. Jadi makanya hitung-hitungannya yang harus luar biasa, dari operasional penjemputan masing-masing kan butuh armada, butuh tenaga, terus pengepresan kalau kardus, pemilahan kalau kertas, pengepresan kalau botol air mineral, terus pencacahan, penggilingan kalau plastik-plastik yang HD, high definition sama low definition, itu kayak tutup botol oli dan sebagainya, itu kan digiling, dicacah. Nah itu kan butuh operasional dan pengirimannya. Apalagi pengiriman kita juga kan tidak jauh beda dengan pengiriman barang-barang lain. Ya itu makanya saya bilang kalau bisa mungkin kita lebih diperhatikan dalam hal subsidi. Maksudnya subsidi bank, subsidi pengiriman gitu. Maksudnya biar kita bisa bersaing toh. Cuman sejauh ini sih masih belum ada masalah soal itu. Masih ibaratnya kita masih bisa dapat lebih lah, sedikit-sedikit lah. Maksudnya yang penting kan operasionalnya tertutupi kembali, kita bisa ada modal untuk beli kembali barang, dan itu harus continue. Kapan saja orang mau jual barang, kita harus siap uang mau beli, dan sistemnya pun tidak tentu. Ada yang menabung, ada yang minta cash and carry, timbang bayar, ada juga yang panjar duluan. Tapi kan untuk yang panjar duluan ini kan yang langganan-langganan terpercaya. Saya tahu rumahnya di mana, jadi kemungkinan untuk mereka kabur kan, bahasa kabur susah lah. Sebenarnya jalan untuk capai tujuan itu kan sudah ada di track yang benar. Tujuan kita adalah kita mengajak masyarakat, pihak-pihak terkait untuk kita sama-sama sadar kalau kita tidak bisa berhenti menghasilkan sampah, ayo kita kelola sampah. Nah sekarang saya pribadi merasa kita sudah on the track. Dalam arti 2 tahun yang lalu masyarakat minim sekali yang mau kumpul sampah. Ternyata sekarang setelah kita otak-atik di operasionalnya, di biayanya, di harga kardusnya, sekarang kardus jadi rebutan. Boleh dicek lapangan. Jadi sekarang itu kardus mereka sudah merasa bisa terjamin hidupnya selama 1 bulan dengan mengumpul sampah. Nanti bisa lah saya ceritakan kisah-kisah orang-orang yang kumpul sampah segala macam toh. Nah, tracknya adalah jalannya adalah kita membuat masyarakat sadar bahwa kita bisa loh dapat uang dari sampah, kita bisa loh tercukupi kehidupan kita dari sampah. Ya mereka tahu lah, karena kan cara mengajak orang paling gampang itu ya kita kasih tahu ini ada uangnya, ya toh. Jadi bahkan sekarang alhamdulillah banyak sekali bahasanya pemulung-pemulung baru
saya tiap hari tuh ada 2 sampai 3 nomor baru yang telepon, Pak, saya baru mulai kumpul karton nih, Pak, saya baru mulai kumpul plastik nih, harganya berapa sekarang, begitu. Jadi artinya kan antusias mereka sudah mulai naik. Di mana bagi negara-negara maju, sampah sudah menjadi bagian terpenting dari sebuah industri, baik secara pengelolaan maupun pemanfaatan kembali. Semua sampah-sampah yang diterima pada Bank Sampah Kenambai Umbai akan disortir terlebih dahulu sebelum berlanjut pada pencacahan serta proses pres. Setelah itu, sampah-sampah tersebut akan dikirim keluar kota Jayapura menggunakan kontainer. Selepas wawancara kami bersama Pak Lukman selaku penanggung jawab Bank Sampah Kenambai Umbai, membuat tim DPN bertanya, bila Bank Sampah Kenambai Umbai bisa naik satu tingkat menjadi pengepul, lantas bagaimana dengan Kepala Bank Sampah Jayapura yang terkesan sibuk dengan urusan di luar, sehingga membuat kami sulit untuk bertemu. Apakah sejauh ini kinerja Bank Sampah Jayapura sudah berjalan dengan baik? Pernah. Ya. Dari Bank Sampah pernah turun juga ke sini? Tidak, waktu itu dia di Ciberi tahun 2019 itu kita masyarakat hampir sebagian juga kerja gotong royong untuk bersihkan bakau, angkat sampah. Itu tidak ambil di pantai, kita ambil di bakau. Mama pernah bawa sampah timbang dengan adik ini dibantu oleh bapak. Dong kasih apa? Kutansi kak? Bukan apa? Nota yang besar, berat itu sampah itu. Dong bilang kalau rajin terus-terus sampai jumlah uang sudah 600 atau 700 bisa dapat emas 1 gram. Tapi mereka datang lagi. Mama timbang itu berat sampah 70 lebih. Sampah sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama, di mana pemerintah selaku ujung tombak paling krusial harus memberikan fokus penuh akan bahayanya sampah bagi lingkungan. Dan masyarakat adalah salah satu alasan paling fatal dalam penyumbang sampah terbesar di beberapa titik sudut kota. Dan inilah yang akan terus terjadi antara sampah plastik dan manusia hidup secara berdampingan dengan sikap apatis. Ada fakta menarik lainnya yang tak banyak masyarakat Kota Jayapura ketahui tentang sampah plastik di sepanjang bibir pantai. Ketika tim DPN mengunjungi salah satu objek wisata di Pantai Holtekam, kami disambut dengan banyaknya timbalan sampah plastik di sepanjang bibir pantai. Di mana penyumbang sampah plastik terbanyak di sepanjang bibir pantai ini berasal dari setiap sudut Kota Jayapura yang bermuara sampai ke laut. Hal ini diperkuat dengan keluhan para pengelola objek wisata di Pantai Holtekam. Sampah yang datang kalau di pantai sepanjang pantai Pantai Holtekam ini sampahnya dari kota, dari buangan dari Jayapura, AB, pokoknya sekitar pinggiran ini itu yang kita dapat di sini itu dari itu. Tidak hanya itu, sampah-sampah plastik yang berserakan di sepanjang bibir pantai selalu bertamu tanpa mengenal waktu, baik pagi hari maupun malam hari. Banyaknya harapan terkait pengelolaan sampah plastik di Jayapura makin sinergi dengan melibatkan berbagai sektor, yakni pemerintah, industri, dan masyarakat. Sampai membuat generasi milenial yang tergabung dalam Papua Traga Sampah ikut mengambil bagian lewat aksi peduli lingkungan yang terfokus akan permasalahan sampah termasuk sampah plastik. Berawal dari sebuah keprihatinan mereka akan banyaknya sampah plastik yang berserakan di laut, sampai kurang sadarnya masyarakat akan pengelolaan sampah plastik, membuat generasi milenial ini pun sadar akan pentingnya investasi akan lingkungan yang bersih serta sehat. Bergeraknya tuh sebenarnya dari pribadi sendiri sih. Awalnya saya dengan Kakak Dina kita
lihat satu postingan yang dikirim ke kita di Kayu Pulau tuh, di depan rumah pantai, rumah panggung itu tuh bukan lautan gitu, tapi sampah. Jadi kita bilang, Desember ini tong pulang bikin apa ya gitu. Terus oh ya sudah, kita coba bikin beach clean up, kasih bersih-bersih pantai begitu. Akhirnya kita buka volunteer di Google, kita buka form. Akhirnya anak-anak mendaftar di situ. Kurang lebih 50 orang lah. Nah, 50 orang mendaftar untuk ikut jadi volunteer. Kita buat grup WhatsApp, kita ajak ketemuan. Waktu itu bulan Desember sudah langsung kita eksekusi itu. Kita buat angkat sampah di pantai Besji sama di pantai Hamadi. Jadi anak-anak itu waktu yang ikut pertama kali waktu kegiatan itu tuh sekitar 200-an. Jadi memang yang mendaftar 50, tapi yang ikut kegiatan tuh volunteernya sampai sekitar 200 orang yang hadir waktu itu. Jadi puji Tuhan sekali banyak begitu. Tapi yang untuk anak-anak sendiri yang jadinya PTS ini tuh memang terbanyak begitu. Kita sekitar 7-8 orang gitu. Akhirnya kita buat ini kayaknya bisa jadi komunitas gitu. Akhirnya kita buat jadi komunitas, kita kumpul, akhirnya kita buat kegiatan-kegiatan angkat sampah setiap Sabtu begitu. Nah pas saya pulang ke Wamena, akhirnya saya buatlah di Wamena, Papua Trada Sampah Wamena. Karena ini penting sekali, lautan itu menurut saya dan teman-teman yang maksudnya kita setiap hari pergi ke pantai itu kayak tra boleh gitu, kita ke pantai ini soalnya saya suka makan ikan. Iya benar. Nah terus mau kayak biasa saya tercemar, saya ikut sama bapak pi mancing, baru kayak kadang-kadang kita ketemu pas Paci dia suka angkat ikan kayak nelon ke atas, ini bukan ikan, sampah. Dan kayak itu sedih sekali buat saya. Oh, banyak sekali kalau kolaborasi untuk kegiatan pertama saya itu banyak sekali, mulai dari bank sampah, ada Gojek juga. Gojek juga. Mereka bantu kita angkat sampah, mereka kasih konsumsi sedikit buat panitia. Terus ada beberapa pengusaha Jayapura juga yang punya mereka punya usaha, terus mereka peduli begitu toh sama lingkungan ini. Jadi kayak dia bilang kita bisa bantu nih untuk kegiatan itu. Jadi memang ada beberapa donatur pribadi juga, kayak kita orang tua, dari kita uang pribadi juga. Mereka bantu kita begitu untuk kegiatan ini. Dan saya rasa kayak pasti banyak sekali yang mau bertanggung jawab atas kita punya sampah pribadi ya begitu. Kalau ke depan sih kita kan mau menanamkan istilahnya anak-anak punya kesadaran gitu. Kita lebih ke kesadaran karena kalau kau sadar, kau akan bisa mulai gitu. Jadi kita lebih banyak juga aksi angkat sampah, sosialisasi kayak begitu. Kita terus tiap Sabtu sih kayak pribadi anak-anak PTS toh, setiap kalau kumpul-kumpul setiap Sabtu kita terhadap kegiatan kita angkat sampah gitu. Walaupun kita memang tidak terlalu banyak di voice, tapi kita banyak ke action gitu. Ya paling tidak kita anak-anak PTS juga sendiri mulai mengurangi pemakaian sampah-sampah yang mungkin sekali pakai. Mungkin kalau botol air minum itu saya bilang tidak lepas dari kita kehidupan sehari-hari ya. Kadang kita masih beli, masih butuh. Ya tapi bagaimana caranya kita bertanggung jawab untuk kita sampah itu. Kalau untuk di Dinas Kebersihan sendiri saya mau sih, sebenarnya kan memang agak susah ya menurut saya untuk olah ini. Tapi bagaimana mereka memang betul-betul turun, tidak cuman angkat-angkat sampah saja tiap hari buat sampah di mana-mana. Karena gini, tempat sampah yang kita ngelihat saja secara nyata di Papua ini, kita taruh di tempat taman kayak taman di sini juga pasti orang bawa dia ke tempat sampah kasih hilang akan. Jadi menurut saya sih lebih ke action, ke ada kerja sama untuk kesadaran gitu, ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke rumah tangga sekalipun. Dan ada peringatan dari pemerintah sendiri punya istilahnya peringatan keras buat semua usaha yang ada gitu di Papua. Karena
kita bisa mencetak uang banyak-banyak, tapi untuk peduli lingkungannya kita sih kita tidak bisa, itu sedih sekali begitu. Jadi harapannya saya sih kita lebih peduli begitu semuanya, kembali mulai dari kesadaran masing-masing. Jadi harus turun, betul-betul turun untuk edukasi, karena edukasi itu yang paling penting menurut saya. Permasalahan pengelolaan sampah adalah masalah nasional, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif. Pemecahan masalah mengenai pengelolaan sampah tidak dapat terwujud dalam waktu singkat. Butuh konsistensi serta kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas. Kebersihan adalah investasi, dan selalu ingat, sampah kita adalah tanggung jawab kita.